Meskipun Mbah Idris sudah wafat, KH. Soeratmo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Muhammad Idris Kacangan lahir pada tanggal 1 April 1913 M. Beliau merupakan putra dari pasangan KH, Amir Hasan Yogyakarta dan Aisyah binti KH, Idris Boyolali. Mbah Muhammad Idris Kacangan wafat pada hari Rabu Pon tanggal 26 Jumadil akhir 1423 atau bertepatan pada tanggal 4 September 2002 M. Mbah Muhammad Idris Kacangan memulai pendidikannya dengan belajar di Manbaul Ulum Slompretan sampai tamat kelas 11 dengan nilai yang sangat memuaskan. Selain itu beliau juga pernah belajar di beberapa pondok pesantren, di antaranya, Pondok Pesantren Jamsaren, Solo di bawah asuhan KH. Idris, Pondok Pesantren Termas Pacitan, Pondok Pesantren Bangkalan Madura, Pondok Pesantren Kaliwungu Kendal dan pernah mengikuti majelis ta'lim di bawah asuhan Habib Muhsin bin Abdullah, Solo untuk mempelajari hadits Bukhari Muslim. Selain itu beliau juga telah terbiasa dengan riyadhah seperti puasa sunnah, sholat lail dan tahan tidak tidur di malam hari. Beliau juga menekuni olahraga seni pencaksilat dan bergabung dalam Pendekar Solo. Tidak ketinggalan beliau juga mendalami ilmu tasawuf. Maka dengan tempaan-tempaan tersebut terbentuklah sosok pribadi Mbah Muhammad Idris Kacangan menjadi ulama, khas yang berwawasan luas dan menghabiskan hidupnya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak muda beliau sangat senang bergaul dengan siapapun tanpa mengenal status sosial maupun agama dan golongan. Beliau mendalami dan baiat Thorikoh Zadziliyah sejak muda kepada beberapa mursid, guru Thorikoh, antara lain, KH. Abdul Muid Tempur Sari Klaten, KH. Ahmad Siroj Keprabon Solo, KH. Abdul Rozak Termas Pacitan, KH. Ahmad Ngadirejo, KH. M. Idris Jamasaren Solo, Syekh Mufti Kamal di Makatul Mukaromah, Syekh Muhtarom Makkah. Semenjak beliau menjadi mursid, telah puluhan ribu jumlah anggota yang diasuh. Terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat, bahkan beberapa bulan sebelum beliau wafat, beliau masih sempat membaayat sekitar 200 orang sambil tiduran karena sudah udzur atau sakit, dan dilakukan bersama atau di jama. Sosok pejuang dan pendakwah, beliau termasuk pejuang 45. Pada saat pertempuran menghadapi pasukan penjajah Belanda di Meranggen, beliau bergabung dalam barisan Hizbullah. Dalam berdakwah beliau lakukan dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Contoh-contoh pengalaman syariat agama dilaksanakan secara sederhana. Tidak selalu harus memaparkan dalil-dalil, namun mengutamakan tata krama dan akhlakul karomah. Beliau sangat peduli terhadap pelestarian budaya Jawa yang relevan dengan ajaran Islam, misalnya, wayang kulit, tata busana Jawa dan lain-lain. Beliau sangat fasih apabila menuturkan babat tanah Jawa yang penuh dengan nilai filsafahnya. Beliau termasuk ulama ahli falak, namun hal ini sangat disimpan rapi. Alasannya sangat sederhana, jangan sampai diartikan atau dianggap sebagai ahli nujum, karena sifat kehati-hatian beliau. Maka beliau sangat rapat dalam menyimpan rahasia kekhususan yang dimiliki. Adapun kejadian-kejadian yang merupakan karomah yang diungkap di sini adalah sebagian kecil yang sempat direkam semasa beliau masih hidup. 1. Beliau sangat menghormati tamu. Pernah suatu ketika beliau kedatangan 3 orang tamu dari jauh. Pada saat itu ibunya dan pembantu tidak ada di rumah. 3 tamu tadi dihidangkan minuman yang diambil dalam teko persediaan beliau sendiri. Anehnya dalam satu teko yang biasanya berisi teh. Ketika dituangkan di gelas para tamu tersebut isinya berbeda-beda sesuai dengan kesukaan tamu tersebut. 1 gelas pada saat dituangkan berisi kopi, 1 berisi teh dan satunya lagi berisi susu. Hal ini membuat ketiga tamu tadi tertegun sambil berbisik, "Mengapa Kiai sudah tahu minuman kesukaan kami padahal kami belum pernah silaturahmi dan ketemu Kiai, dan kami saat ini memang betul-betul haus." 2. Beliau melaksanakan ibadah haji baru 3 kali. Namun kenyataan tiap tahun banyak saudara yang pergi haji berjumpa beliau baik di Makkah dan Madinah. Hal ini pernah dialami oleh KH. Ahmad Zarkasi, KH. Abu Sihab, KH. Taubatan Nasuha. Ketika mereka bertiga yang tergolong sudah sepuh melaksanakan ibadah haji, ketiganya di sana dipandu oleh KH. Soeratmo, Mbah Idris. Maka setelah ketiganya pulang tersebarlah berita tersebut, dan mereka menuturkan Kiai Soeratmo atau Mbah Idris setiap paginya sudah di Makkah, tetapi setiap sore selalu pamit untuk pulang. Dengan berita tersebut, para jamaah majelis ta'lim asuhan beliau merasa heran dan dalam hati membantah berita tersebut, karena selama musim haji beliau setiap malamnya selalu aktif memberikan ceramah tafsir Al-Quran di gedung batik PBB Kacangan. Akhirnya kami percaya setelah KH.
Ahmad Zarkasi sambil berliangan air mata membenarkan berita tersebut. Peristiwa seperti itu ternyata banyak dikisahkan oleh tiga. Pada saat pertama kali Mbah Idris mengadakan haul Imam Agung Syekh Syadzili Ra, Sewelasan pada tahun 1971 di Masjid Muqarrabin yang baru saja didirikan, pada saat itu musim paceklik, masyarakat banyak mengalami kesusahan sulit mencari makan, tanaman pangan dihabiskan oleh tikus. Panitia sangat cemas, karena sampai menjelang maghrib makanan yang tersedia sangat sedikit, kemudian Mbah Idris memberi nasihat, jangan cemas, apabila kita mahabbah dengan kekasih Allah, insya Allah diberkahi, maka mohonlah keberkahan, kenyataannya memang benar. Setelah acara zikir selesai dibaca kami mulai menghidangkan makanan yang ada sampai merata, padahal yang hadir ribuan. Setelah pengajian selesai panitia sangat heran karena makanan yang tersedia sejak sore masih utuh, alhamdulillah akhirnya dapat diberikan kepada pekerja yang ada, teladan. Mbah KH Muhammad Idris atau KH Soeratmo Kacangan, Andong, Boyolali merupakan tokoh terkenal yang patut kita teladani. Sebagaimana para ulama lainnya, Mbah Idris memiliki kebiasaan-kebiasaan baik dalam kesehariannya. Mbah Idris Kacangan tidak pernah marah, mengamuk, kasar baik kepada keluarganya, tetangganya maupun orang lainnya. Hal ini dikisahkan oleh Habib Muhammad bin Yahya Barakbah dari Solo pada acara majelis zikir dan sholawat di Gantiwarno, pada tanggal 23 Juli 2018, Bada Isya di PP Candi Barokah, Gantiwarno, Klaten. Mbah Idris Kacangan tidak pernah marah, mengamuk dan kasih kepada siapa saja, termasuk kepada yang memusuhinya. Beliau begitu murah senyum. Pernah pada suatu saat Mbah Idris Kacangan dicoba oleh istrinya, pada suatu dahar bersama dengan Bunyai, tiba-tiba Bunyai mengambil air minum dan melempar kepada Mbah Idris. "Ada apa tuh Dek?" kata Mbah Idris dengan halus. "Jujur Mbah, saya itu hanya penasaran marahmu itu seperti apa," ujar Bunyai. "Marahlah, Mbah," tambah Bunyai, "karya-karya, beliau sangat rajin mempelajari kitab-kitab. Kemudian merangkum dan menuliskannya kembali dalam bentuk kitab atau buku dengan ditulis tangan sendiri secara rajin, dengan sistematis dan penafsiran atau terjemahan yang mudah dipahami oleh siapapun yang membaca." Kebiasaan ini telah dilakukan semenjak beliau belajar di Pondok Pesantren Termas Pacitan, sampai menjelang wafatnya. Berkat dari kebiasaannya, beliau telah menulis beberapa kitab. Karya-karya beliau diantaranya, Kitab Nikah, Kitab Asyuril Hurum, dua-dua di dalam solat dan di luar solat. Kitab Tambihul Awam Jilid pertama dan 2, Kitab tentang tata krama masuk Thorikoh Syadziliyah, Kitab Manaqib Syekh Ali Abil Hasan.